Om Swastiastu. Namastu, Namasidam. Om Swastiastu, Prasastu. Namasyua. Arahajang samang jeromaku sareng sami. Sapunapi katre sehat. Kastare. Mengawali pembelajaran hari ini, kita akan mencoba untuk tahu melaksanakan ujian praktikum mantap bagi jeromangku di dalam kasraman atau pelatihan kursus kepemangkuan ini, sehingga nanti jeromangku sareng sami atau anak-anakku sekalian dapat memiliki dasar penting daripada pembelajaran di pasraman ini. Setelah keluarnya dari pasraman atau mengikuti latihan kursus praktikum mantap di pasraman ini, jeromangku sudah memiliki dasar-dasar penting untuk mantap. Persiapan hal-hal ngayah di dalam dunia spiritual, kita semua patut belajar. Belajar dan belajar terus, tidak henti-henti. Itulah komitmen kita. Ini untuk mengawali tentang Hari Raya Nyepi, di mana kita sudah di ambang pintu akan melaksanakan peringatan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1939. Ido Pandita akan mencoba untuk memaparkan atau menjelaskan tentang bagaimana persiapan-persiapan kita menyambut Hari Raya Nyepi itu. Jeromangku sareng sami nana Pandita sane banget sih tresnaning Pandita. Hari Raya Nyepi ini adalah merupakan hari raya Rainan Jagat, di mana umat Hindu, seluruh umat Hindu mempersiapkan dirinya untuk melaksanakan Hari Raya Nyepi itu. Hari Raya Nyepi bermakna adalah salah satu konsep ajaran agama kita untuk menyambut Tahun Baru Saka. Dalam konteks ini, seluruh umat Hindu sedharma akan melaksanakan ritual atau kegiatan-kegiatan peringatan Hari Nyepi tersebut sebelum melaksanakan catur berata penyepian. Salah satu adalah pemelastian, di mana 3 hari menjelang Hari Raya Nyepi kita wajib melaksanakan pemelastian, menyiapkan persiapan untuk berangkat melasti. Kemudian semua piranti-piranti diturunkan, dibersihkan, sarana-sarana pratimo dan pralingga, begitu juga umatnya untuk berbondong-bondong untuk berangkat ke Segara dengan tujuan untuk melasti. Melasti itu sendiri merupakan salah satu melis atau kegiatan melis yang berarti bersih, ngelepasan atau ngelesang male dase malane papuk lese iraga, baik sekala maupun diskala. Itu tujuan makna melis, ngelesang atau melepasan sarwa male, angalarung sarwa male iraga sekala lani sekala ring pinggir samudra. Kemudian angamat tirta ning amerta ring tengah ing Segara, untuk menyucikan diri sendiri, menyucikan semua serana-serana keagamaan, dan juga menyucikan lahir dan batin di dalam pikayunan iraga masing-masing. Nah, salah satu adalah persiapan melasti. Kita sehari sebelum berangkat, umat wajib untuk mau bersih-bersih di pura, kemudian medunang itu betara, membersihkan pratima lan pralingga, sehingga pada saat mau berangkat di pagi hari menjelang melasti sudah siap berangkat. Nah, tentu jeromangku sareng sami sudah
seyogianya koordinasi bersama panitia atau pengumpul adat dan Serati Banten apa-apa yang perlu dipersiapkan. Salah satunya adalah bersihan Pratimo Pralingge, kemudian Muyas-Yas, kemudian Naturang Bakti, Mopiuning. Semoga dalam pelaksanaan melasti senantiasa diberkati dan mendapat keselamatan. Nah, setelah itu tibalah pelaksanaan melasti atau berangkat menuju ke Segara. Nah, ini dari Sarang Sami, Tulungagung Sarang Sami berangkat dengan bersegahan menuju ke Segara. Setelah tibanya di Segara, mengikuti aturan yang ada di Segara oleh panitia. Nah, setiba atau selesai mengadakan pemelastian yang diakhiri dengan angabat tirta amurta di tengah Segara, kemudian tirta tersebut bakte budal dibawa pulang ke pura, di mana dipusatkan salah satu pura pusat atau pura desa. Lalu Ido Betara di masing-masing pura kumpul di salah satu tempat di pura pusat utawi di Balai Agung, kemudian mengadakan bakti bersama, ngejar bersama sehingga sampai di pada hari ketiga, di hari pengerupukan. Kemudian dilanjutkan pada pelaksanaan itu melaksanakan mecaru di masing-masing tempat. Pertama kali melaksanakan mencaru mance sate di Perempatan Agung, jatuh sepatu di perempatan di Proklaman Soan-Soan. Mungkin nanti diatur oleh desa kalupatrinya masing-masing, si mau carinya bagaimana pelaksanaan itu supaya berjalan dengan tertib dan lancar, tentu berdasarkan musyawarah mufakat. Nah, setelah melaksanakan pecaruan taur di Perempatan Agung, dilanjutkan dengan mogor-ogor atau dilanjutkan dengan mecaru ring perumahan Soan-Soan. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Tirta yang kita dapatkan dari desa Pekraman Adat, tirta caru yang dimaksud beserta kawisan atau olahan ayam berumbun untuk diaturkan di masing-masing perumahan, itu seyogianya masing-masing umat sudah diberitahu untuk menyiapkan sesaji-sesaji yang akan disiapkan di perumahan masing-masing. Pertama yaitu menyiapkan segahan amanca warna, segahan sasahan manca warna 9 tanding, ditambah dengan bawang garam jahe. Itu diaturkan ring tengah natar pura atau periangan merajang masing-masing. Yang kedua baru ngaturkan segahan manca warna, segahan sasahan manca warna 9 tanding ring tengah natar pomahan. Nah, ketiga ngaturan segahan manca warna, tapi segahan sasaran manca warna 9 tanding, ditambah segahan putih warna putih 100 kutus tanding. Nah, itu diaturkan ring lebuh. Nah, inilah yang diaturkan di sanggah, itu ditujukan kepada sang butuh raja. Kemudian ring ngatah pomahan diaturkan kepada sang kale raja. Kemudian untuk ring lebuh diaturkan kepada sang bale raja dan sang kale raja. Nah, itu untuk ring lebuh. Nah, masing-masing itu Tulungagung Sarang Sami ini idarsi sudah ada konsepnya, nanti silahkan diperbanyak, kemudian nanti untuk dibagikan kepada seluruh umat kita di desa Pekraman masing-masing. Tulungagung Sarang Sami nana sisir idarsi sani banget sih tresna nempang itu. Dalam hal ini seorang pemangku perlu untuk mempersiapkan apa-apa yang akan dilaksanakan atau pelaksanaan untuk menyambut hari Nyepi
tentu harus banyak baca-baca tentang materi RMFI, sehingga dermaku tidak kewalahan atau tidak mampu menjawab pertanyaan dari umatnya. Tidak menutup kemungkinan dermaku pasti akan didatangi oleh umatnya salah satu atau lebih, minta petunjuk terutamanya persiapan di rumahnya masing-masing. Itu dermaku harus camkan nih. Kemudian pelaksanaan setelah mencaru di suang-suang tempat, di masing-masing tempat, termasuk di Lebung, di tengah nata sangga. Nah, wau melaksanakan pengerupukan, yaitu pengobor-obor, melaksanakan mengobor-obor api yang kita minta di desa pemrograman adat dengan danyuk secukupnya, itu untuk melaksanakan obor-obor pengerupukan, terutamanya ring lingkungan perumahan, ring pinggir rumah, ilahang ping 3, kemudian disemburkan dengan teh ketuker atau rempah-rempah, yaitu bertujuan untuk menetralisir kekuatan-kekuatan gaib yang mengandung negatif, atau untuk menghilangkan sifat-sifat negatif, sifat-sifat kebutaan, atau mengusir sifat-sifat kebutaan, menghilangkan dan menetralisir, kemudian menerangkan, menyeimbangkan, kemudian terjadilah suatu keseimbangan alam di sekitar lingkungan kita. Begitu pemaknaannya kita melaksanakan mengobor-obor acara pengerupukan itu. Nah, setelah nike wau natap sesayep utawi Banten pengenten Bayu. Nah, nike tunasang tirte atau nur tirte ring kemulan. Jadi mangko sareng sami tunasang tirte pengenten Bayu ring kemulan suang-suang, kemulan rong 3 dengan mengaturkan saman secukupnya. Yen bersedayang soroan pejati, si yen bersedayang ya sesaji yang secukupnya. Nih, semua ini adalah rangkaian pertama untuk menyambut hari raya tahun baru Syaka. Itu kita kenal dengan hari raya Nyepi yang jatuh pada keesokan harinya setelah Tilem yang akan datang ini. Jadi persiapan sedemikian rupa perlu kita siapkan sehingga kita tidak kekurangan bahan untuk menyampaikan kepada umat Lumangku sareng sami di desa Pekraman adat. Nah, lalu setelah selesai natap utawi motirte pengenten Bayu ring natah suang-suang, mungkin wau besok paginya mulai jam 6 pagi sampai jam 6 pagi selama 24 jam umat wajib melakukan catur berata penyepian. Yang mungkin Lumangku sareng sami sampun uning menapi kemanten yang dilaksanakan catur berata penyepian tersebut. Catur berata penyepian tersebut salah satunya adalah amati geni, amati karya, kemudian amati lelanguan dan amati lelungon. Tidak boleh menghidupkan api, tanona ngeraga mengambil pekerjaan sesuatu pada hari itu. Lepas kita tidak boleh bekerja, melakukan kegiatan apapun bentuknya, terkecuali berpikir meditasi ke arah desa yang ini. Kemudian amati lelanguan itu tidak boleh bersenang-senang atau mendengarkan musik, nonton film dan lain sebagainya, tidak tenunan. Kemudian amati lelungan, itu tidak boleh pergi dari tempat atau dari rumah kita. Nah, tetapi kalau suatu desa ada kesepakatan akan melaksanakan catur berata penyepian di pura, ya silakan. Tentunya sebelum jam 6 kita sudah berada di pura di mana tempat yang ditentukan. Sebelum jam 6 pagi, artinya sudah selesai sembahyang di pura yang telah ditentukan. Seperti itu. Dapat dijelaskan, amati geni bukanlah kita hanya tidak menghidupkan api, tetapi yang dimaksud adalah api atau nafsu-nafsu atau keinginan-keinginan yang bertentangan dengan ajaran catur berata penyepian tersebut. Kita netralkan,
menghilangkan rasa sifat nafsu, sifat amarah, egois dan lain sebagainya. Nah itulah yang dimaksud. Sehingga pada pelaksanaan Hari Raya Nyepi, dulu pernah Edersi pada saat misi di Pasraman anak-anak, ada anak-anak yang bertanya apakah boleh memakai dupa pada Hari Raya Nyepi. Tahukah boleh kita meminum tirta pada saat sembahyang? Jawabannya, itu kan sarana upakara persembahyangan, yang artinya sarana untuk menghubungkan diri kepada Tuhan. Jawabannya dibenarkan. Jawabannya. Jadi kalau di rumahku ada yang bertanya seperti itu, jangan bingung. Jawabannya dibenarkan. Karena api yang dimaksud adalah api di dalam diri kita yang mengandung sifat-sifat amarah, sifat-sifat nafsu yang ada di dalam diri kita. Itu yang kita netralisir. Itu yang dimaksud. Jadi penggunaan dupa, penggunaan air, termasuk penggunaan sarana genta itu dibenarkan. Itu mungkin yang kami mudah-mudahan dapat dipahami sehingga untuk melayani umat di desa Jelomaku Serang Sami tidak ada menghalangi hambatan-hambatan. Nah kemudian setelah selesai melaksanakan catur berada penyepian dengan khusyuk, dengan pikiran yang hening, manah tekayun, sane becik, sane hening, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dalam pelaksanaan itu, Idosan Yang Dewasa senantiasa memberi ketuaan nugrahnya kepada kita semua. Dilanjutkan pada keesokan hari jam 6.00 atau jam pukul 6 pagi kita bersembahyang bersama-sama atau melaksanakan sembahyang di rumah masing-masing. Dalam rangkaian akhir pelaksanaan Nyepi kita akan melaksanakan ngembak geni, di mana pada cara ngembak geni itu dimaksudkan adalah kita baru memulai lembaran hidup baru, mulai mengikuti atau memasuki hari pertama di tahun Saka 1939 nanti. Nah di hari itu kita masih tetap mengintrospeksi diri. Apa-apa yang terdahulu kita lakukan kita anggap salah, kita harus mulai memperbaikinya. Dan boyo hanya hari Nyepi saja kita merenungi diri kita, tidak. Tapi di hari pertama, kedua, ketiga dan seterusnya tetap kita harus mengintrospeksi diri. Artinya kita mulat sarire, mawas diri, sehingga kita senantiasa mampu menjalankan atau meningkatkan serada bakti kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa berada di jalan dharma. Itu tujuan akhirnya. Pelaksanaan ngembak geni juga dibarengin dengan mulai kita beraktivitas, artinya mulai kita membuat masakan-masakan atau makanan-makanan untuk berbuka puasa. Betul. Nah kalau bisa bikinlah makanan-makanan yang mengandung lembut atau makanan bubur lembut sehingga tidak akan merusak pencernaan setelah kita nanti menikmati makan pertama di hari pertama tahun baru Saka itu. Sambil merenungi makanan ini apakah sudah murni kita dapatkan dari keringat sendiri, apakah makanan ini berasal dari korupsi dan lain sebagainya. Nah sehingga di situ akan kita tahu, artinya kita mampu atau diberi kesempatan untuk merubah apa-apa yang telah kita lakukan melanggar ketentuan ajaran-ajaran agama atau ajaran-ajaran Weda. Nah disitulah kita tahu, maka kita dapat menyaring atau menelaah atau mengambil yang benar, mana yang baik, mana yang benar. Itu tujuan inti singkatnya untuk pelaksanaan Hari Raya Nyepi. Sekali lagi, Dewa-Mangku, Nana Manite Serang Sami, selamat melaksanakan Hari Raya Nyepi tahun baru Saka 1939, dan selamat juga merayakan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga itu Sang Yang Dewasa senantiasa memberikan berkah dan ketuaan nugrahnya kepada kita semua. Syuhada. Mungkin itu yang dapat disampaikan secara singkat mengenai
persiapan untuk menyambut hari Nyepi. Di akhir kata, Pandita juga manusia biasa, tak ada gading yang tak retak. Untuk itu Pandita juga mohon maklum dan mohon maaf ya sebesar-besarnya. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Akhir salam, Pandita Sina Bakto Pramasati. Om Santi Santi Santi. Om semua. Om Swastiastu. Segera ditang ida si aniki wenten sane lagi kakek landijang wau kecerita inde upawasa serana punika ngangge dupa ring toya kembang nika ring rahina semang nika patut ngangge sekali punika tunas tandos kewanten yang neng siang utawi sore serana punika ngangge napi nenter yang neng ngangge dados tunas napi nenter nika kan puasa nika 24 jam gitu nggih wantah nika sane tagatan jam dan sinau untuk Santi. Om Santi Santi Santi. Suk semua. Aku pertanyaan pada pisan mikir koda. Ini tentang persembahyangan selanjutnya setelah persembahyangan di pagi hari, tentunya persembahyangan berikutnya tetap memakai serana gitu. Serananya antara lain api, dupa, canang atau banten sesaji sekesidang itu tetap wajib digunakan. Nah, tentang untuk lunas tirta setelah sembahyang patut tetap seperti biasa, seolah-olah kita tidak melakukan sesuatu. Jadi tidak harus hanya meditasi saja tanpa bunga, tanpa dupa, tanpa air, tidak harus begitu. Tetap serana perasaan itu kan serana untuk menghubungkan diri kepada Tuhan. Jadi dibenarkan. Jadi api tetap dibenarkan, gente tetap dibenarkan memakai karena itu serana. Banten atau canang, tirte setelah kita sembahyang tetap dibenarkan dan wajib hukumnya kita harus metirte 3 kali, minum 3 kali, meraup 3 kali, lalu dilanjutkan dengan membije. Nah kalau bije itu bisa nggak ditelan bijenya? Karena itu juga serana. Menelan itu bukan untuk makan, tetapi untuk memberikan penyucian. Benih bija itu benih penyucian. Artinya untuk menyucikan di dalam diri kita, di luar dan di dalam diri kita. Maka kita memasukkan tirte ke dalam, masukkan bija ke dalam adalah sebagai menanam benih kesucian di dalam diri kita, sehingga kita akan mampu menjalankan kesucian. Artinya mampu menjalankan seperti sifat-sifat para dewata, tidak menjalankan sifat-sifat kebutaan dan keraksasaan. Kan begitu maknanya. Bukan berarti kita menelan bija atau minum tirte itu adalah untuk makan, untuk kesehatan juga iya kan, tapi bukan untuk makan, tetapi untuk menanam benih suci di dalam dan di luar diri kita. Makanya kita menempelkan di luar, di kening, kemudian dicekokan, kemudian ditelan. Itu dibenarkan. Jangan karena ini catur berata penyepian kita tidak mau bije, kita tidak metirte, itu tidak ada. Mungkin ada sebagian umat di pedalaman yang belum paham tentang itu, karena tidak boleh makan, tidak boleh menghidupkan api, jadi tidak memakai dupa kan itu. Tidak seperti itu. Jadi sudahnya utawi sebaiknya sebenarnya itu tetap menggunakan serana-serana seperti sedia kala, seperti biasanya. Begitu nggih? Nah, itu. Jastu, ide nak linsir sanidahat sucian tigang. Para ide dana, para sementon umat saudara yang sangat kesusuman dia. Pineriin menawi wenten atur kita ketang kinten manubring kayun, mengasang puluh semangat bangetnya.
Sane banget tunasan dijang. Sane wau sampun nak linsur kesobiahan make. Indik catur berarti penyepian. Lan runtutan ipun dan upekare serau nyepi sampun kesobiahan. Sane makin sane banget tunasan dijang. Masalah mengenai pelaksanaan catur berarti penyepian. Yening munggah din sastra sampun alit-alit sami paham sabenerna. Sakewanten suksuman daripada catur berarti penyepian itu setelah selesai upacara nyepi itu, bagaimana pelaksanaan kita sebagai umat Hindu yang selalu membangga-banggakan, membesar-besarkan upacara nyepi itu adalah untuk upacara penyucian dan pembersihan diri. Nah, tapi untuk tindak lanjut dari selanjutnya itu bagaimana untuk pelaksanaan niki sangat bangga juga sedang. Kita kesini bantu Pramu Santi, Om Santi Santi Om. Semua niki indik tindak lanjut setelah melaksanakan hari raya Nyepi. Inggih berumangku sareng sami patut pisan erage wau sampun pandita jelaskan tentang mulat sarire, kemudian menindaklanjuti setelah melaksanakan catur berata penyepian. Jawabannya adalah bukan hanya hari raya Nyepi pada saat itu kita mulat sarire dan melakukan penyucian diri di dalam diri kita, tetapi selanjutnya sampai datang hari raya Nyepi berikutnya kita tetap secara siklus berputar, tetap untuk melaksanakan tuntunan agama, karena tidak bisa terlepas daripada tuntunan agama atau ajaran dharma. Di sana tersirat sudah barang tentu Trikayu Parisuda harus menjadi landasan dasar di masing-masing umat sareng sami, sehingga kita tidak lepas dari jalan dharma. Peningkatan serada bakti kita wajib dilaksanakan. Salah satu contoh adalah sebagai jero mangku tetap ngaturan ayah yang notabene-nya ngayah, layah, maya, payah dan lain sebagainya. Kalau kita mengingat dari honor dan sesari, jauh dari kecukupan. Tetapi karena konteksnya di sini ramai inggawi sepi ing pameri, ya kita tetap harus fokus dan ikhlas untuk mengaturkan ayah kepada umat. Nah, untuk umat sareng sami, umat Hindu Dharma sekalian, patut diucapkan Trikayu Parisuda tersebut. Yang dimaksud Trikayu Parisuda adalah 3 hal yang perlu kita garis bawah, yang perlu kita eling dan perlu kita laksanakan. Di antaranya berpikir yang suci, yang baik. Kedua, berkata yang baik dan benar. Ketiga, berbuat yang baik dan benar. Kalau sudah ketiga-tiga itu kita tidak terlepas, mudah-mudahan kita akan berada di jalan dharma sesuai dengan tujuan hari raya Nyepi itu. Selain itu juga kita tingkatkan serada bakti kita, selalu sharing, selalu mengadakan Dharma Santi. Yang tak kalah pentingnya, setiap hari raya Nyepi kita patut mengadakan Dharma Santi Nyepi, di mana pada saat itu kita mesti memprame di antara satu dengan yang lainnya, dari desa ke desa, dari desa lain ke desa yang lain. Artinya kita selalu berkumpul dan menikmati serta merayakan dengan rasa bangga dan rasa senang hati menjadi umat Hindu Dharma atau umat Hindu Dharma. Demikian, sehingganya pada pelaksanaan hari raya Nyepi itu betul-betul menuntun kita ke jalan benar, kebenaran atau jalan dharma, menuntun perilaku kita akan menjadi orang-orang yang Hindu sejati, orang-orang yang Hindu betul-betul 100%, bukan Hindu 50%. Contoh, di dalam Hindu 50% berarti masih sering melakukan kekerasan, sering melakukan sifat-sifat santripu, sering melakukan sifat-sifat melanggar ketentuan Trikayu Parisuda dan lain sebagainya. Karena Hindu sendiri mengajarkan kita cinta kasih. Nah, coba kita renungkan,
Hindu itu berasal dari kata Sanskerta, dua suku kata Hin dan Du. Hin yang berarti himsa. Himsa artinya sadis, pembunuhan secara kejam. Du itu artinya jauh, menjauhi, atau Du berasal dari kata Sindhu yang artinya sungai terpanjang, sehingga Du itu berarti jauh dan menjauhi. Hindu berarti menjauhi kesadisan. Hindu berarti menjauhi kekejaman, pembunuhan, peperangan, dan lain sebagainya. Dalam konteks ini yang dimaksud adalah Hindu sebuah ajaran yang mengajarkan cinta kasih, cinta damai. Dengan demikian kita mampu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan bimbingan serta tuntunan serta penyucian diri, serta memohon supaya kita senantiasa diberkati dan diberi kehidupan yang normal seperti layaknya manusia-manusia yang hidup di atas perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Begitu sebenarnya. Nah, kalau Hindu 50%, dia hanya hinnya saja, hanya perang saja. Makanya Hindu itu yang 50% Hindu yang perang. Mau pisuno, kemomai, menjelek-jelekkan timpal kemomai, memiliki sifat-sifat sirik, iri dan dengki, memiliki sifat-sifat satatatai dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ini adalah 50%. Nah, makanya kita jadi Hindu, mari kita jadi Hindu yang 100%, ditambahkan dengan Du yang artinya menjauhi, menjauhi peperangan itu, menjauhi kekejaman itu. Itulah makna daripada perayaan Hari Raya Nyepi, sehingga kita senantiasa berada di jalan Dharma. Kalau sudah kita berada di jalan Dharma, itulah di jalan yang benar, itulah akan mencapai moksa atau Sapta Sunya Loka. Itu sebenarnya yang kita tahu. Diramaku sareng sami, mungkin kalau ada yang mau tanya lain, bertanya lain. Swastiastu. Pada lidersi yang sangat kami sucikan, pada kesempatan ini dia dari selaku pengempon pura ini berangkat dari ketidaktahuan, maka kami ingin mau minta penjelasan daripada lidersi menyangkut yaitu Hari Raya Nyepi. Nah, di sini setiap menghadapi Hari Raya Nyepi itu diadakan yaitu prosesi atau mekiyis. Nah, di sini mekiyis. Nah, di sini yang ada yang beberapa hari yang lalu lidersi sudah memberi penjelasan kepada umat, yaitu ada dua versi, yaitu ngejar dan tidak ngejar Idul Adha gitu. Nah, apabila pelaksanaan mekis tersebut istilahnya menyucikan Idul Adha maupun menyucikan diri kita sendiri di dalam segala. Nah, karena di desa Pekraman itu ada dua versi juga masalah pengertian nyejar dengan tidak nyejar. Nah, itu karena sering yang mendengar daripada keluhan masyarakat, setelah kita mengadakan mekiyis atau bersiring segara Idul Adha, setelah kita pulang, nah, dan ada waktu, nah itu ada waktu, apa bisa istilahnya Idul Adha langsung kita istilahnya di itu, karena pengertiannya yang namanya umat yang mungkin pengetahuannya kurang atau lebih mengerti kemungkinan. Nah, di sini ada suatu pernyataan-pernyataan yang kurang pas
atau dia juga tidak mengerti sebagai pemucuk di desa Pekraman. Biasanya yang setelah kami tahu atau sebelum yang jadi pemucuk atau mangku itu sering mangku yang terdahulu melaksanakannya itu pada waktu nyejer. Nah besok pas waktu itu ngelinggihan itu tanpa didahului dengan mencaru, langsung aja linggihan. Jadi pengertian daripada umat, jadi puro itu kan belum dirsirsi. Kenapa setelah kita nyejar 3 hari, terus di sana besoknya linggihan langsung tanpa ada persirsi lah gitu istilahnya. Nah itu apa bedanya dengan kita datang dari Mekis, kita langsung linggihan gitu. Nah ini yang minta maaf, sangat minta maaf kepada Idorsi karena yang boleh dikatakan jadi suatu pemikiran yang sangat klik di pikiran dia. Maka dari itu pada kesempatan ini dia minta penjelasan yang sejelas-jelasnya, dan apabila datang dari Mekis itu bisa dilinggikan, tata caranya bagaimana. Nah itu aja yang kami yang minta penjelasan dari Idorsi. Yang akhiri dengan Pranama Sakti. Om Santi 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 Om. Inggih mawali panitu jage mopaice ini ribusan umat rauh saking melasti nike kepatutan pisan mangdane nyejer Ido Betare utawi susunan ring puru suang-suang. Rikat kali nyejer Ido Betare dadosang siki nike mangkuge. Dadosang siki ring puru puseh dados, ring puru desa Bali Agung dados, karyanang dike genah linggan atau linggih sementara Ido Betare sareng sami. Baik itu Ido Betare ring puru dadil, penataran, Ido Betare susunan ring kayangan 3 samyan dados sasiki drike ring Bali Agung ngene nggih. Nyejer mangde mapupul umatnya sareng sami drike. Mangde dados sasiki umat drike ngene. Jadi supaya umatnya itu berkumpul jadi satu di sana, tidak mencar-mencar, sehingga akan melaksanakan nyejer itu terkonsentrasi gitu. Di satu sisi, kalau misalnya suatu musyawarah mufakat di desa, salah satu desa Pekraman adat, artinya tidak akan melaksanakan nyejer, boleh langsung dilinggikan Ido Betare yang tentu pola pali manut desa Pekraman suang-suang. Ya sebaiknya mesegana agung lah. Juga sama tujuannya seperti mencaru, yang prade Mersidayang minimal maturang atau melaksanakan yakni ayaban tumpeng 11, caruni pun ayam berubun gitu. Di masing-masing pura, baik itu di pura pusat, pura desa, pura dalam, Brajapati, dan di pura-pura dadi Sanitiosan patut mengadakan caru. Nah itu. Nah setelah itu mau pioning dan mencaru dan lain sebagainya, wow, nginep itulah saat make sampun unggahan atau linggihan Ido Betare sami. Kalau misalnya setelah sepakat mufakat tidak mengadakan penyejeran, Kuantan yang Mersidayang patut bisa melaksanakan penyejeran. Kenapa? Karena kita akan dalam rangka menyambut tahun baru Saka atau hari raya Nyepi dengan kusuk, dengan bakti sebagai wujud bakti kita ke hadapan susunan, ke hadapan desa dewasa, maka kita melaksanakan penyejeran. Ya sambil melaksanakan puja swana, mau ke kawin dan lain sebagainya pada saat mekemit, melakukan persemayangan, maturang sude dan lain sebagainya, sampai di hari pengerupukan. Nah, bagaimana musyawarah desa Pekraman mufakat di salah satu tempat? Apakah nginep Ido Betare Dumun baru mengadakan taur? Silahkan. Apakah mengadakan taur dulu
baru nginep itu Betara pada Sandi Kale, silahkan, itu musyawarah mufakat, disesuaikan dengan disekade patrenya, itu hanya teknis. Dan biasanya juga disertai dengan ngider ogoh-ogoh, kan gitu nggih. Nah, itu ngider ogoh-ogoh itu bermakna adalah simbol daripada nyomil butuh kale dalam rangka menyambut tahun baru Saka. Artinya dalam rangka menyambut tahun baru Saka ini kita sudah mempersiapkan diri mental, lahir dan batin, bersih sekali lan niskale. Itulah tujuan daripada melaksanakan majelis itu. Demikian jalan materi, mudah-mudahan dapat tempat. Yang liderasi yang kami sucikan dan para juru mangku yang kami sucikan. Di sini saya juga dinamakan mangku, pendamping mangku sih. Pendamping mangku atau mangku anom yang baru 1 tahun ini diangkat dari umat. Masalah penyepian ini yang kami tanyakan adalah masalah pencaruan. Mungkin di dalam pencaruan Taur aku yang kesanga sebelum hari raya sebelum penyepian, apa penyepian itu biasanya kami mencaru itu di luar lingkungan pura sih. Tetapi setelah kami belajar di sini, kami dengan Mang Sepuh dan para pengurus pura, kami kalau bisa penyepian ini pencaruan di perapatan saja, karena di pura kami dekat dengan perapatan, sehingga makna dari pencaruan untuk Taur yang kesanga ini bisa mengena pada masyarakat pada umumnya. Yang kami tanyakan, kami belum pernah melaksanakan caru di perempatan Resi. Artinya kami ingin tahu dan tata cara pencaruan. Yang dua kalinya ayam, biasanya ayam berumbun, kasata, ataukah ayam putih, ataukah ayam hitam yang kita pakai. Karena tadi malam di dalam umat kami ada pertanyaan, yang dipakai itu ayam berumbun, ataukah ayam putih, ataukah ayam hitam. Sehingga kami belum bisa menjawab Resi, karena kami masih belum banyak belajar masalah ke situ. Jadi Asunggare dalam kami belajar di sini ada dampak yang positif kepada umat kami, masalah pencaruan, juga masalah mekiyis. Itu kami sudah sampaikan kepada umat, tanggapannya positif, ya bagus. Daripada yang kemarin kami untuk mekiyis posisinya agak salah, kita menghadap ke timur bukan menghadap ke kali. Untuk tahun kemarin salah sih. Tapi Asunggare setelah kami belajar di Resi Pasraman, ada banyak perubahan di umat kami. Saya tanya lagi juga masalah penyelam, ini ada bebek. Bebek ini, bebek beranti ini kira-kira boleh apa tidak? Beranti itu kan persilangan Pak ya kayaknya ya Pak. Beranti. Ada beranti. Itu tadi malam anak umat Pak Mangku kami ada bebek beranti, bisa nggak dipakai? Ya, saya belum menjawab, nggak Sepuh bisa menjawab juga. Nanti saya tanyakan di Resi. Itu pertama. Yang kedua tadi masalah pencaruan di perempatan, ayamnya hitam atau putih atau berumbun dan tata caranya bagaimana. Itu saja yang dapat saya tertanyakan di Resi. Maaf bila ada pertanyaan yang mungkin kurang pas kepada Resi, kami mohon maaf. Kepada Bapak sekalian juga mohon maaf. Om Santi Santi Om. Mangku, kalau boleh tahu siapa namanya? Santi Mulia. Santi Mulia. Iya, Santi Mulia. Sadim. Salim. Sakim. Sadim. Jero Mangku Sakim Mulia. Pertanyaan yang sangat mendasar dan sangat bagus sekali dan patut kita renungkan untuk umat Hindu Dharma sekalian. Mengenai mencaru di perempatan itu wajib hukumnya, artinya kita melaksanakan taur. Taur agung kesanga, utawi taur kesanga. Caru dalam rangka menyambut tahun baru Isaka. Nah, karena ini terkait dengan umat Hindu Jawa, artinya jelas sesuai dengan tuntunan kejawen boleh dilaksanakan. Di mana itu judulnya caru, apapun bentuknya dibenarkan. Yang penting itu tujuannya mencaru kan gitu ya. Karena suatu hal di segala patrenya yang menyesuaikan. Nah, ini mengenai caru yang digunakan di perempatan, seyogianya memakai caru manca sata, artinya pakai ayam 5.
Itu seyogianya di masing-masing perempatan agung desa Pekraman Suang-Suang wajib melakukan caru mancasata. Yang lebih umum lagi adalah jika kalau kita memakai caru mancasata, jelas ayaban tumpengnya itu memakai ayaban tumpeng selikur atau 21. Nah, di dalam ketentuan tumpeng selikur atau 21 sudah ada gambaran di situ cara dan menata banternya. Seperti biasa ada sangkar surya, kemudian munggah di situ sorohan pejati plus suci plus daksina gede atau daksina 4. Kemudian ring panggungan atau bale-bale itu ada sebagai pengulun yaknya, sebagai ulun yang anggane upakara. Nah, itu ada daksina utawi sorohan pejati plus suci. Kemudian wenten gebogan, kemudian ada penyenang sude, kemudian ada jerimpen agung, itu kalau sudah ayaban selikur. Kemudian ada sesayut dan tebasan. Kemudian suku nengiatnya itu memakai caru mance sate. Seperti itu runtutannya. Nah, kalau tidak memungkinkan mengadakan caru mance sate di perempatan, boleh dibenarkan juga mengadakan caru eke sate. Yang jelas di situ mencaru ayam berumbun atau abrumbunan. Artinya cukup satu ekor ayam warnanya berumbun. Berumbun itu warnanya warna-warni, kira-kira ada putih, merah, kuning, kira-kira hijau. Itu disebut ayam berumbun. Boleh. Nah, kalau memakai caru ayam berumbun atau eke sate, itu tetap namanya kita mempersiapkan banten ayaban tumpeng 11. Itu carunya ayam berumbun. Nah, ayaban tumpeng 11 seperti tadi sebagai ulun nengiatnya itu ada surya, munggah soroan pejati plus suci di kemanten, di dagingin tirte, caniga dan lain sebagainya. Nah, kemudian ring panggungan juga ada daksina penaku ulu, kemudian ada kebogan penaku bulu, kemudian ada aste tangan. Aste itu dicantumkan sebagai simbol tangan jerimpen punggul. Nah, kalau sudah ayaban tumpeng 11 itu ngagen jerimpen punggul. Nah, itu simbol tangan. Kemudian ring ngati itu ada kebogan. Kemudian ring pungset itu ada sesayut dan tebasan-tebasan. Kurang lebih ada 4 tebasan dan sesayut. Dilengkapi dengan prasika 1 set. Nah, suku nengiatnya ring sornya adalah caru ayam berumbun. Nah, itu kalau mau memakai ayam berumbun, nama upakara banternya adalah ayaban tumpeng 11. Nah, cara natanya seperti itu, hanya pejati banternya gitu. Nah, kalau di umat Hindu Jawa sekesidane, artinya semampunya yang bisa dibuat di sana lakukanlah. Yang penting didasari dengan ketulusan, didasari dengan tulus ikhlas, kemudian didasari dengan lascarya utawi keyakinan yang hakiki. Yakin kita melakukan niatnya ini didasari dengan tulus, yakin dan jujur apa adanya. Awi kena mudah-mudahan akan prasida karya. Enten nggih, ya rumahku saking. Ya, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Nah, mengenai tentang pengelem, ide pengelem itu dibuatkan banten pengelem, satu buah komponen banten pengelem atau pakai sorohan yang tumpengnya warna selem. Tumpengnya warna selem itu untuk pengelem, penyelam kan itu ya. Dilengkapi dengan salaran atau bebek hidup dan ayam hidup. Ayam diusahakan ayam hitam. Nah, kalau bebek ya agak-agak hitam ya. Kalau nggak ada ya sedapatnya gitu ya. Mengenai bebek berarti atau bebek persilangan, mungkin persilangan dari mentok apa-apa gini. Artinya itu sepanjang itu bebek rupanya bentuknya seperti bebek itu sah digunakan. Nah, kalau dia rupanya bukan seperti bebek, itu bukan bebek kan itu jelas tidak bisa digunakan kan ini. Nanti salah satu bebek persilangan separuh ayam, separuhnya bebek, kakinya bebek, tapi bentuk wujud badannya ayam, itu kurang pas. Tetapi kalau tidak ada
sama sekali tidak ada, daripada tidak ada, ya tidak ada rotan akar pun jadi dibenarkan. Kan gitu. Yang penting hati, niat dan yang tulus melakukan niatnya itu. Tidak ada keraguan-raguan, tidak ada memaksakan kehendak atau dipaksakan dan lain sebagainya. Dengan senang hati dan gembira, dengan tulus, lascaria dan jujur adanya. Nanti yang kata-kata jujur itu kita mampu untuk beli bebek, dibilang tidak mampu kan, yang penting tidak jujur kan, dan lain sebagainya. Termasuk pembuatan canang pejatinya, kan gitu. Sepertinya kita mampu membuat pejati, alasan tidak mampu itu tidak jujur, kan itu standar minimalnya seperti itu. Nah, syukur-syukur bisa lebih dari itu, lebih baik lagi. Demikian, gitu. Mungkin ada lagi yang lain. Om Abhignastu, Om Swastiastu. Bini hajeng ringidiana lingsir sanewang kikian. Pemangku Makesami yang saya hormati, dalam kesempatan yang sangat sejuk dan dingin seperti ini, baiklah saya akan bertanya kepada anak lingsir tentang masalah hari raya Nyepi. Nah, seingat saya semasih umur muda, sekira-kira umur 20 tahun yang ada di Bali, sekarang sudah lanjut usia umur 75 tahun. Apakah itu mungkin berubah dulunya di Bali dengan sekarang? Apakah berlaku seperti di Bali? Apakah sudah berubah? Nah, contoh di dalam penyepian masih di Bali, saya ingat karena sekarang saya belum pernah memperhatikan dalam buku, tapi saya ingat masih muda. Di Bali kalau hari raya Nyepi jangankan sampai ke pura, lewat pekarangan sudah kena denda, ada pecalangnya. Nah, dikatakan karena hari raya Nyepi Sipeng tidak melakukan kegiatan pun sembahyang di Bali. Entah sekarang kan sudah mulai boleh sembahyang. Apakah itu wajib tetap seperti di Bali? Apakah ada perubahan? Karena saya ini kan jarang-jarang keluar, kadang-kadang mungkin kurang bergaul, mungkin apakah memang harus setiap hari raya Nyepi pagi kita mengadakan sembahyang, jam 12 mengadakan persembahyangan atau sore. Nah, saya masih ingat, saya masih umur 25 tahun, entah 20 masih di Bali, tidak ada diadakan kegiatan persembahyangan karena katanya hari itu Sipeng tidak kemana-mana. Sedangkan seluruh Bali kapal juga tidak bisa berangkat. Apakah itu sekarang berubah yang saya tanyakan seperti itu? Nah, biar saya lebih jelas. Maka dari itu saya akhiri dengan ucapan Pramusanti. Mudah-mudahan penjelasan Alicer saya bisa menerima dengan lapang dada. Terima kasih. Sedikit pertanyaan pengalaman ini. Kalau mengenai hari Nyepi memang betul itu adalah sepi, itu artinya sipeng. Sipeng itu artinya tidak ada suara bising, tidak ada suara apapun, tidak ada kegiatan apapun, sepi, sipeng. Itu sepertinya berhenti total. Itu benar seperti itu. Namun di luar Bali dan umat Hindu yang berada di Nusantara biasanya juga diadakan momen yang baik, itu diadakan nyepi bersama di suatu pura, itu ada. Nah, itu berdasarkan musyawarah mufakat di sepegeraman itu sendiri. Tetapi dalam konteksnya, dalam melaksanakan hari Nyepi, wajib kita melakukan catur berata penyepian yang dalam garis miringnya adalah sipeng itu tadi di rumahnya masing-masing. Persembahyangan tetap diadakan karena pada konteks melaksanakan catur berata penyepian bukan saja 4 cara atau 4 hal yang patut kita hilangkan atau tidak diadakan, tetapi juga kita berhubungan dengan Sang Yang Widi Wasa pada jam-jam tertentu, bahkan melakukan meditasi terus-menerus, mengucap nama kebesaran Tuhan.
itu dibenarkan seperti itu. Sembahyang pagi, siang, sore atau pergantian sore dengan malam, kemudian pagi lagi baru diadakan persembahyangan yang terakhir di antara 24 jam. Wajib dilaksanakan di tempatnya masing-masing. Dalam konteks persembahyangan bukan harus pergi ke pura-pura, tidak. Justru di tempatnya masing-masing, itu yang dimaksud. Jadi itu dibenarkan. Nah, kalau dalam konsep dulu, di mana umat kita masih banyak yang belum memahami tentang perayaan-perayaan Nyepi, di salah satu desa pasti bahkan jangankan lagi sembahyang, hanya saja aturan saja diadakan, harus sipeng, tidak boleh berkeluyuran kemana-mana. Itu cara salah satu untuk mengikat umat supaya tidak keluar kemana-mana. Tapi kadang-kadang kita temui di satu desa, bapak-bapak digunakan untuk berkumpul meceki dan lain sebagainya. Itu zaman Nidersi masih muda dulu, bahkan 10 tahun belakangan ini masih ada di satu desa rata-rata malah meceki, bukannya meditasi kan. Sipeng di rumah, diam kayaknya nggak ada siapa-siapa, di kamarnya ada orang meceki gitu. Lebih dari 10 orang kan gitu kan. Nah, inilah sebenarnya salah penggunaan hari raya Nyepi itu. Seharusnya kita melaksanakan catur berata penyepian dengan meditasi, dengan menghubungkan diri dengan Sang Hyang Widi-Wasa, merenungi dan tetap merenungi kegiatan yang sudah kita lakukan dan akan merubahnya untuk tahun yang akan datang ini. Mudah-mudahan kesalahan-kesalahan kemarin tidak akan terulang lagi. Begitu harapannya, dan kita memohon kebesaran Sang Hyang Widi, kesucian Sang Hyang Widi-Wasa, sehingga kita mampu menjalankan kaidah-kaidah kehidupan kita sehari-hari. Itu tadi Pandita jelaskan, tidak terlepas dari Tri Kayu Parisudo dan tidak terlepas juga dari Tri Hito Karana, di mana kita harus kebersamaan, kita harus menciptakan keseimbangan, baik hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, dan manusia dengan manusia itu sendiri. Mari kita harus melalui momen penting peringatan Hari Nyepi ini, kita tingkatkan serada dan bakti kita. Mudah-mudahan kita senantiasa berada di jalan yang dharma. Demikian. Nih, ada lagi yang lain untuk bertanya? Om Swastiastu. Dirsi sani banget suci yang tiang rumahku, sani suci yang tiang kesami, teman-teman yang saya hormati. Di sini tiang bertanya tentang ngembak geni atau setelah hari raya penyepian. Banyak umat setelah hari raya penyepian hanya sembahyang bersama, tidak melaksanakan Dharma Santi. Tetapi sebagian besar juga melaksanakan Dharma Santi. Pada saat Dharma Santi tersebut kita melaksanakan persembahyang bersama di pura. Setelah itu melaksanakan Dharma Santi. Pelaksanaan Dharma Santi ini bagaimana caranya atau ucapannya kepada teman atau kepada orang tua atau kepada para pemangku, istilahnya saling bermaafan, ucapan yang bagaimana pasnya yang kita ucapkan. Mungkin itu aja pertanyaan dari Tiang yang akhir dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om. Ya, baiklah, pertanyaan yang sangat mendasar sekali, masih seputar terkait tentang hari raya Nyepi. Jadi mangku sareng sami banget sih tresnaning Pandita. Richard kala sampun diraga memargian hari raya Nyepi utawi catur berata penyepian, tibalah di hari esoknya. Setelahnya itu kita melaksanakan ngembak geni. Ngembak artinya kita mulai membuka lembaran baru, gitu. Ngembak itu mulai buka lembaran baru, baik itu mulai melakukan aktivitas kegiatan, yaitu pertama yang kita lakukan adalah untuk mempersiapkan buka puasa, mulai ngembak, memasak, mulai cetik geni, menghidupkan api, kemudian kita mulai menikmati suasana baru. Nah, dalam suasana baru ini masih terkait dengan perayaan Raya Nyepi, sepatutnya kita saling maaf-memaafkan atau
mesimekrama atau medarma santi di antara satu dengan yang lainnya. Biasanya di satu desa diadakan salah satu dharma santi jepi, apakah itu dari kabupaten atau kecamatan mengadakan panitia dan dipusatkan suatu tempat di mana disepakati bersama, apakah di pura atau di lapangan dan lain sebagainya. Nah, pada saat itulah kita bertemu di antara teman-teman atau saudara-saudara seumat seagama dengan kita. Nah, kita lalu saling maaf-memaafkan. Dengan lazimnya ya kita mohon maaf kepada orang tua sungkem, ya, mohon kepada orang tua sungkem seraya memohon berkat kepada orang tua, kepada sebaya juga saling salaman, saling memohon maaf satu sama lain. Ya, secara umumnya kalau kita sebagai umat Hindu cukup mengucapkan mohon maaf lahir dan batin atau mengucapkan salam dharma santi. Nah, itu artinya kita sudah mengerti salam dharma santi, salam dharma santi, Om Namo Bhagavati, Om Sarwa Sukina Bhavantu boleh, itu nih, Om Sarwa Sukina Bhavantu boleh, Om Namo Bhagavati boleh, atau mengucapkan Om Santi boleh, Om Salam Dharma Santi boleh, ya, dan banyak lagi yang lainnya. Mungkin tidak dapat dijelaskan karena banyak doa-doa yang melaksana. Intinya secara nasional, mohon maaf lahir dan batin para sultan atau bapak ibu sekalian kalau ada kesempatan berbicara di depan. Nah, kalau kita hanya bertemu one by one, satu sama satu teman yang lain, ya kita dengan mengucapkan mohon maaf kalau ada yang salah selama ini kita berteman dan sebagainya. Seperti itu, oke. Untuk memaknai daripada ngebak geni adalah mulai membuka lembaran baru di mana kita mulai beraktivitas, yaitu menyiapkan makanan-makanan seyogianya. Itu ya, menyiapkan makanan sehingga boleh mengundang teman-teman kita dalam rangka Dharma Santi ngiring ke rumah. Ini ada open house, pengiring ada open house, apa namanya bahasa lain open house, artinya kita buka pintu terbuka untuk tamu sekalian para umat. Silakan nanti makan bersama, kami undang mengajak untuk makan bersama, boleh dipersilakan. Bukan hanya hari galungan saja, tapi setelah hari Nyepi juga kita patut membakin, kita membuka lembaran baru, kesempatan baru di mana kita akan melaksanakan simekrama atau lahir batinan. Demikian, itu untuk menindaklanjuti daripada membak ini. Mudah-mudahan kalau kita sudah menerapkan hal-hal sesuai dengan ajaran kita senantiasa berada di jalan Dharma. Mungkin ada lagi yang lain untuk menutup acara ini. Mungkin di lain kesempatan mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan dan bisa bertemu serta bersua kembali di jam yang sama pada jam pembelajaran di Pasraman Satya Dharma. Sekali lagi Panitia mengucapkan selamat Hari Nyepi, selamat Hari Galungan dan Kuningan. Mohon maaf lahir dan batin. Dengan air salam penguput Idrisi Sinap Atuk Salam Paramesati Mori. Om Santi Santi Santi. Om Suksemong.